Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Ferry Amanda dengan NPM 2417051031. Di sini saya ingin membuat video untuk materi mata kuliah dari bahasa dan automata. Untuk materinya yaitu adalah aturan produksi dari tata bahasa RG, CFG, CSG, dan UG. Baik, sebelumnya di sini saya sudah masuk ya di sini. Yaitu aturan produksi, production rules suatu tata bahasa. Nah, yang pertama itu bahasa regular review, yang mana suatu FSA menganggap suatu bahasa sebagai sekumpulan string yang berawal dari suatu stage menuju ke stage berikutnya dengan berakhir pada state tertentu. Bila dibuat dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. A, C, begini. Nah, yang mana mesin di atas dapat dinotasikan dalam ekspresi reguler A kali C B kali, yang mana dapat pula dirumuskan dalam suatu aturan production rules tata bahasa reguler. Nah, tata bahasa reguler atau tata aturan produksi yaitu memiliki suatu batasan A ke B, A menghasilkan atau menurunkan beta, alfa menghasilkan beta, di mana alfa berisi satu simbol variabel, sedangkan beta berisi simbol variabel atau terminal. V menuju V, T elemen, yang mana simbol variabel V menuju ke non-terminal masih bisa diturunkan, misal A, B, C. Simbol terminal T sendiri itu akan menghasilkan turunan, yang mana turunan itu tidak bisa diturunkan, misalkan A, B, C, 01. Simbol elemen string kosong. Tata bahasa reguler atau tuple. Suatu bahasa formal dinyatakan dengan 4 tuple G, V, T, S, P, yang dimana V itu sebagai himpunan simbol variabel, T sebagai himpunan simbol terminal, S simbol awal, dan P simbol aturan produksi. Tata bahasa turunan atau penurunan sendiri itu linear ke kanan, misal A menjadi beta B, misalnya seperti ini. Lihat, kemudian linear ke kiri seperti ini. Tata bahasa reguler atau pohon penurunan linear kanan, contohnya seperti ini. String yang akan dihasilkan itu seperti ini. Ini linear ke kanan, ke arah kanan. Yang mana yang kedua ada linear kiri, misalnya seperti ini. Begini. Nah, untuk merancang FSA dari suatu aturan produksi, kita bisa lihat contohnya di sini. Baik. Itu awal state-nya ini. Oke, nah. Contoh yang kedua seperti ini. Contoh ketiga itu penurunan. Mungkin untuk lebih paham saya mencari di Google ya dengan contohnya seperti ini. Di sini tuh dikatakan RG regular grammar itu sisi kanan hanya boleh memiliki satu simbol non terminal tunggal yang mana diakhiri atau diawali string, misalnya A, AB atau AA. CFG context free grammar. Sisi kiri hanya boleh memiliki satu simbol non terminal tunggal, tetapi sisi kanan bisa berisi string terminal dan non terminal. CSG context sensitive grammar. Panjang sisi kanan harus lebih besar dari atau sama dengan panjang sisi kiri, serta sisi kiri hanya boleh memiliki satu simbol non terminal. UG atau unrestricted grammar. Tidak ada batasan apapun pada aturan produksinya. Contoh perinciannya kayak gini.
Ini nih akan menghasilkan string yang terdiri dari kombinasi A dan B dengan urutan tertentu. Context Free Grammar CFG. Aturan produksinya itu CFG berbentuk A, di mana A adalah simbol non-terminal tunggal dan alpha bisa berupa string terminal atau non-terminal. Ini udah penuh. Ini untuk CFG. CFG itu lebih kuat daripada CFG, tetapi lebih lemah dari UG, kayak di tengah-tengah antara mereka berdua gitu. Mungkin coba kita buka ini ya. Oke, TBO. Grammar dan tata bahasa. Di sini bisa kita lihat cara simbol-simbol itu simbol terminal. A, B, C itu non terminal. Huruf S sebagai simbol awal. String yang tercetak miring misalkan X, Y, SMT. Huruf besar akhir alfabet melambangkan simbol terminal X, Y, Z atau non terminal. Huruf kecil melambangkan string yang terus susun atas simbol-simbol terminal X, Y, Z yang kecil. Huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non terminal atau campuran. Derivasi itu adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan seperti ini. Sentensial itu adalah string yang tersusun atas simbol-simbol. Artian non-terminate belum atau tidak berakhir. Jika sentensial yang dihasilkan masih menggunakan simbol non-terminal. Ini contoh-contohnya. Mungkin kita bakal lagi nanya. Ini seperti yang dijelaskan sebelumnya ya mungkin. Nah, di sini mungkin sih contoh grammar dari derivasi untuk masing-masing RFG. Grammar G1. RG-nya itu non-terminalnya. Contohnya kayak gini. Star symbol. Adalah jumlah hasilkan 1. Tiap produksi di kanan berbentuk terminal diikuti satu non-terminal. Ini opsional sesuai bentuk linear regular grammar. Konteksnya untuk non-terminal S. Terminal itu R dan B. Sama dengan jumlah B. Ini contoh derivasi untuk string AABB. AABB. Hasil AABB. RG itu contoh nyata derivasi pendek dan deterministik, sedangkan GFG cocok untuk pola A pangkat N, B pangkat N. Derivasi menggunakan satu non-terminal dari kiri. CSG cocok untuk A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N. Butuh aturan kontekstual dan non-kontraksi. UG tipe O0, aturan bebas seperti ABBA satunya. Nah, dari hasil pembelajaran tersebut saya mendapatkan sebuah pertanyaan, yaitu
Contoh dari manakah aturan produksi berikut yang termasuk ke dalam regular grammar. Kita tadi kan udah belajar mengenai regular grammar ya. Nah, dari sini nih saya membuat dapat pertanyaan nih. Dari sini nih contohnya itu yang mana yang termasuk ke dalam regular grammar. Dan oh ya di sini saya belum memberi jawaban. Dan jawaban yang benar itu B. Kenapa yang B? Um, Dikarenakan yang kedua yang SAA AB. Kenapa? Karena yang A itu masuk ke dalam CFG karena di sisi kanan punya dua terminal dan satu non terminal di tengah, yaitu tidak yang mana hal ini membuatnya itu tidak linear. Sedangkan yang C itu ada konteks di kiri yaitu yang A kecil, yang mana konteks ini sensitif sehingga bukan reguler. Yang sedangkan yang terakhir yang ini itu tuh mengganti dua non terminal yang mana hal di aturan regular grammar hal ini tidak diizinkan sehingga ini termasuk ke dalam unrestricted. Nah, yang jawaban yang paling tepat itu yang B. Kenapa? Karena bentuk kanan itu tuh linear sehingga yang mana hal tersebut terminalnya itu diikuti oleh non terminal sehingga hal ini cocok dengan konteks dari regular grammar itu sendiri. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.